beresin buku. Bentar deh, ini buku apa ya? Oh iya, buku apa ya ini? Coba kita baca. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bung, saya dengar-dengar Indonesia telah mempunyai tentara nasional. Kalau tidak salah namanya BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat. Tapi Bung, BKR kami tidak memiliki persenjataan yang cukup untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kami. Jika benar begitu, Bung, maka bangsa kami dapat mudah diambil alih oleh bangsa lain. Lalu bagaimana caranya kita mempersenjatai BKR? Bagaimana kalau kita membelinya saja, Bung? Mustahil, kita saja baru merdeka. Dari mana uangnya? Kalau kita mencuri senjata dari Jepang, bagaimana, Bung? Kita tidak bisa melawan Jepang secara langsung, karena itu akan melewatkan banyak pemuda bangsa. Tidak ada cara lain. Bagaimana kalau misalnya kita memalsukan surat Jepang dari pusat pemerintah kota Jepang? Apakah tidak terlalu berbahaya memasukkan surat seperti itu? Tidak ada cara lain, hanya itu satu-satunya cara yang paling memungkinkan. Baik, akan saya coba membuatnya dan saya langsung kirim ke Jepang. Saya mendapatkan surat dari pemerintah pusat. Surat ini sangat mengejutkan karena mengenai tentang penyerahan senjata Jepang kepada BKR. Apakah surat ini resmi dari pemerintah? Betul, saya mendapatkannya langsung dan terdapat tertanda di dalam surat tersebut. Sudah, segera laksanakan. Laksanakan. Jepang pun berhasil ditipu oleh pemuda dan TKR mendapatkan kurang lebih 19.000 senapan, 900 senapan mesin, 400 mortir, 50 puncuk artileri, 140 meriam udara, 25 tank, dan ribuan transportasi lainnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa yang kau lakukan? Kami tidak mengirim perintah apapun. Bukan surat tersebut adalah surat resmi, Pak. Itu adalah surat perintah yang dipalsukan. Bukan. Segera laporkan ini ke pusat penyimpanan senjata. Baik, Pak. Kami sekali lagi memohon maaf atas kecerobohan kami. Kami akan segera koordinasikan ke semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Bu, lihat Bu, ada bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Mari kita turunkan. Sabar, Bu. Jangan gegabah. Kita akan menunggu keputusan dari Bapak Sudirman terlebih dahulu. Baik Bu. Apakah Anda sebelumnya sudah ada perjanjian? Mari saya antar. Lukman, ada yang ingin menemui Anda. Kalian lagi. Ada peril apa kalian datang ke sini? Wahai Lukman, turunkan senjatamu ini karena senjata kami di sini membawa kedamaian. Banyak ngomong Mas Sudirman. Hei Lukman, turunkan bendera kebangsaan Anda karena senjata bangsa ini telah merdeka. Bercanda kau. Hei, kami serius. Kami sudah Sudah, santai Bung. Santai Bung. Seluruh dunia, tidak ada proklamasi kemerdekaan di Indonesia sekarang ini. Hei, berani Anda mengatakan demikian? Banyak ngomong kau. Bastard kau pribumi. Mati kau. Pertemuan pun gagal. Pemuda memberontak ingin masuk dan terjadi insiden perobekan bendera. Parat kau. Belanda. Merdeka. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Pagi, Bung. Bagaimana kabarnya, Bung? Sehat. Bung, Hatta? Sehat. Sehat, silakan duduk, Bung. Ada apa ini, Bung, pertemuan kali ini? Topo, apa benar engkau yang mengerahkan pasukan untuk menyerang sekutu? Jawab, Bung Mustopo. Bung, itu disebabkan oleh amarah warga. Tidak bisa, Bung. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Karena yang ku dapat dari tentara Inggris itu adalah perintah dari engkau. Mulai detik ini, kau adalah pemberontak. Kau tidak bisa lagi menjadi Menteri Pertahanan. Baik, jika begitu, jangan sampai negeri ini dijajah oleh sekutu, dikarenakan adanya gerakan dari bangsa lain. Sudah, Bung. Jangan hiraukan, Bung Mustopo. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kita akan membuat perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Inggris, Bung. Kapan kita bisa bertemu dengan Inggris? Besok kita akan terbang ke Surabaya dan menemui Inggris, Bung. Bagaimana, Bung? Baik kalau begitu. Baik, Bung. Sampai ketemu besok. Soekarno dan Hatta pun terbang ke Surabaya. Selamat siang, Bu. Siang. Selamat siang. Saya sangat mengapresiasi kedatangan Bung pada siang hari ini. Jadi begini, Bu. Kondisi Surabaya pada hari-hari belakangan ini sangat padat. Dikarenakan kedatangan Inggris juga masyarakat pada resah, Bu. Jadi begini, aku memiliki sebuah rencana. Gencatan senjata. Aku setuju, Bu, dengan ide ini. Pihak kami juga tidak ingin berperang dengan pihak. Bagaimana kalau kita segera mendiskusikan gencatan senjata ini? Baik, Bu. Aku meminta engkau untuk mengakui keberadaan TKR. Baik, Bu. Segera kami laksanakan. Baik, akan segera saya koordinir. Baik. Brigadir Malabi, aku ada perintah untukmu. Siap. Bagaimana jika kamu segera pergi ke gedung internasional dan hubungi para pemuda-pemuda? Baik, akan segera saya laksanakan. Baik, laksanakan. Terima kasih, Bu. Saat hendak menyerahkan perjanjian, Malabi pun tewas di depan gedung Interasio. Prajurit Tim, saya dengar tentara Indonesia sudah banyak memiliki senjata api. Maksud Anda apa, Sir? Mereka merampas senjata api milik Jepang dan menipunya. Saran dari saya, kita segera meminta mereka untuk menyerahkan senjata mereka kepada kita. Karena saya khawatir mereka akan menyerang kita secara tiba-tiba. Tapi bagaimana dengan caranya? Mungkin kita bisa sebarkan melalui surat edaran yang kita buat lewat pesawat yang dijatuhkan dari langit. Apakah tidak ada cara selain pesawat? Terlalu berbahaya untuk tentara Inggris, Tuan. Kita bisa langsung memintanya dan langsung kita sebarkan melalui seluruh penjuru Surabaya. Baik, kalau memang itu sudah menjadi cara yang baik, segera hubungi angkatan udara kita dan segera laksanakan. Baik, kita akan segera laksanakan. Surat perintah pun disebarkan melalui pesawat. Lihatlah, Bung, ini ada surat jatuh dari langit. Surat jatuh dari langit. Sepertinya ini berbahasa Inggris. Ya, saya baca. Bung, lihat, ini ada surat juga. Iya, saya juga sedang membacanya. Sebentar, biar saya baca. Apa-apaan ini? Surat ini berisikan ancaman dari Inggris untuk menyerahkan dua pemuda yang membunuh Malabi dan juga menyerahkan senjata-senjata yang telah kita ambil dari Jepang. Berani-beraninya ini mengancam kedaulatan kita. Tenang, Bu, tenang. Kamu persiapkan persenjataan. Siap, Bu. Aku akan mengumumkan ini ke mata seluruh rakyat Surabaya. Baik, ayo, bergegas, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia. Yang pertama, saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan.
Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah pada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang terbentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang dapat membuat secari kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara, rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan lagi, jangan mulai menembak, baru kita kalau ditembak, maka kita ganti menyerang mereka. Itulah kita. Tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Pidato Bung Tomo pun membakar semangat perjuangan rakyat Surabaya. Pertempuran pun tak bisa dielakkan dan menewaskan 20.000 rakyat Surabaya. 150.000 warga Surabaya terpaksa meninggalkan Surabaya dan 1.600 prajurit Inggris tewas. Internasio, Rumah Sakit Darmo, kantor besar kereta api, dan lain-lain tempat milik Republik Indonesia di Surabaya. Rakyat Surabaya dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada membela kedaulatan kita yang dilanggar, dan terjadilah tembak-menembak dengan pasukan Inggris.
Akibat dari tindakan semena-mena dari Melody ini, maka kemarahan rakyat Surabaya semakin menjadi, dan akhirnya terjadilah pengerusakan dan pembakaran terhadap gedung RRI di daerah Simpang. 1 peleton pasukan Inggris habis ditelan api. Pertempuran Dan akhirnya Indonesia pun dapat memenangkan peperangan dikarenakan tentara Inggris yang tak terbiasa berperang di kota, sehingga kota Surabaya pun tidak jatuh ke tangan Inggris. Wah, ternyata perjuangan bangsa kita cukup panjang dan berat ya perjalanannya. Iya, sekarang kita sebagai pelajar tinggal mencari cara bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan negara kita agar perjuangan pahlawan kita tidak sia-sia. Kita sebagai pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.